Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang dikenal sebagai pintu jalur perdagangan di kawasan timur Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda sendiri, Makassar bernama Ujung Pandang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Ujung Pandang. Di umur ke-411 tahun, kota Makassar terbilang cukup tua, akan tetapi tahukah kita kalau nama Makassar sendiri itu lahir jauh sebelum hari jadi kota Makassar? Sebelum kita lanjut, jangan lupa aktifkan tombol subscribe serta tombol lonceng yang ada di bawah. Dan jangan lupa pula untuk like video ini serta share video ini agar kita dapat menambah wawasan bersama. Terima kasih. Berikut sejarah asal-muasal lahirnya nama kota Makassar. Dimulai pada kisah hampir setengah abad yang lalu berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber. Dikisahkan pada tahun 1500-an, seorang baginda Raja Talo ke-6 Mangkubumi Raja Goa, I Malingka Dai Manyori Kareng Ketangka yang merangkap sebagai tumak bicara Butari Goa yang lahir pada tahun 1573 Masehi. Ia bermimpi melihat cahaya bersinar yang muncul dari Talo selama 3 hari berturut-turut. Cahaya itu kemudian memancarkan ke seluruh Buta Goa hingga ke negeri tetangga lainnya. Hingga pada malam ketiga, tepatnya pada malam Jumat, tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau tanggal 22 September 1605 Masehi, di bibir pantai Talo nampak sebuah perahu kecil yang sedang merapat. Layarnya terbuat dari kain sorban yang berkibar kencang. Nampak sesosok lelaki menambatkan perahunya lalu melakukan gerakan-gerakan aneh yang pada saat ini dikenal sebagai gerakan sholat. Cahaya yang terpancar dari tubuh lelaki itu menjadikan pemandangan yang menggemparkan penduduk Talo, dan sontak ramai membicarakan hingga sampai ke telinga Kareng Ketangka. Di pagi buta itu, Kareng Ketangka bergegas ke pantai. Akan tetapi tiba-tiba lelaki itu sudah muncul menghadang di gerbang istana, berpakaian jubah putih dengan sorban berwarna hijau, dengan wajah yang teduh, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Lelaki tersebut menjabat tangan Kareng Ketangka yang tengah kaku lantaran takjub. Kemudian menuliskan sebuah kalimat di telapak tangan Kareng Ketangka seraya berkata, "Perlihatkanlah tulisan ini pada lelaki yang sebentar lagi datang merapat di pantai ini." Seketika itu pula lelaki itu menghilang begitu saja. Kareng Ketangka terperanjat. Ia pun kemudian meraba-raba matanya untuk memastikan dirinya tidak sedang bermimpi seraya memperhatikan tulisan yang ada di telapak tangannya. Kareng Ketangka lalu bergegas ke pantai dan bukan sebuah kebetulan. Ternyata benar seorang lelaki tampak tengah menambatkan perahunya yang tidak lain adalah Abdul Makmur, seorang khatib tunggal yang dikenal sebagai Dato' Ribandang yang berasal dari kota tengah Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian beliau menyambut kedatangan Kareng Ketangka. Kareng Ketangka menceritakan pengalamannya dan menunjukkan tulisan di telapak tangannya kepada Dato' Ribandang. Kemudian Dato' Ribandang mengatakan, "Berbahagialah wahai baginda, tulisan ini adalah 2 kalimat syahadat." Adapun lelaki yang menuliskannya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Baginda Nabi telah menampakkan dirinya di negeri ini. Peristiwa ini dipercaya sebagai awal mula lahirnya nama Makassar, yakni diambil nama Akasaraki Nabiyah, yang artinya Nabi menampakkan diri. Setelah memeluk agama Islam, Raja Talo I Malingka Dai Manyori Kareng Ketangka kemudian bergelar Sultan Abdullah Awaluddin Awawul Islam Kareng Talo Tumak Nengari Agamana. Beliau adalah raja pertama yang memeluk agama Islam di dataran Sulawesi Selatan. Penyusuran asal nama Makassar dapat ditinjau dari segi maknanya, yakni untuk menjadi manusia sempurna perlu ampakasaraki, yang artinya menjasmanikan apa-apa yang terkandung dalam batin seseorang dan mewujudkannya dengan perbuatannya. Sedangkan Mangkasarak berarti mewujudkan dirinya sebagai manusia sempurna dengan ajaran ilmu keyakinan batin. Dan tidaklah seperti yang dipahami sebagian orang bahwa kata Mangkasarak yang artinya adalah orang yang kasar. Adapun sejarah bersumber dari Portugis pada permulaan abad ke-16 sebenarnya telah mencatat nama Makassar, dan pada abad tersebut Makassar sudah menjadi ibu kota kerajaan Goa yang dikenal oleh bangsa asing sebagai ibu kota. Bahkan dalam syair ke-14 Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca, nama Makassar telah tercantum di dalamnya. Dari segi etimologi, kata Makassar terdiri atas 2 morfem ikat, yakni kata mang, dan morfem bebas, yakni kata kasarak. Mang mengandung arti menjadi atau menjelmakan diri, sedangkan kasarak mengandung arti terang, nyata, jelas, tegas, serta nampak. Jadi kata Mangkasarak mengandung arti yang memiliki sifat besar atau mulia dan berterus terang atau jujur. Sebagaimana orang yang memiliki sifat atau karakter Mangkasarak, yang berarti orang tersebut adalah orang yang mulia dan jujur. Apa yang diucapkan di bibirnya begitu pula yang ada di hatinya. Atau dalam sebuah ungkapan Angkana Mangkassara, yang berarti berkata terus terang meskipun pahit dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Dengan kata Mangkassara ini kita dapat mengenali bahwa kalau kita diperlakukan secara baik, maka kita akan berperilaku lebih baik lagi, dan jika kita diperlakukan dengan halus, maka kita akan berperilaku lebih halus lagi, dan kalau kita dihormati, maka kita akan lebih menghormati.
Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini, serta jikalau kalian mempunyai ide dan masukan untuk kami, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini yang nantinya akan kami sajikan beberapa info menarik lainnya yang semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih.